Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam pendalaman Alkitab dari seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah tiba pada pelajaran yang ke-6 dengan topik menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan untuk membahas topik kali ini, masih bersama dengan sahabat-sahabat pendeta, kita akan belajar bersama bagaimana kita boleh mendapatkan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan saat ini sudah ada di studio bersama dengan saya, Pendeta Tali Wongso. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, sampai saat ini baik. Puji Tuhan. Baik, terima kasih puji Tuhan atas kesempatan boleh hadir dengan kami di studio. Dan juga telah tersambung dengan kami secara daring, Pendeta Wahyu Widodo. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik, Pendeta. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan saya yakin dan percaya pelajaran kita yang ke-6 ini akan membawa kita dalam pertumbuhan rohani, lebih setia dan percaya lagi kepada Tuhan. Dan untuk memulaikan pembahasan kita pada saat ini, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Widodo untuk memimpin kita di dalam doa buka. Baik, sahabat-sahabat dan yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beri kami kesempatan lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah melalui pendalaman Alkitab pelajaran Sekolah Sabat Cornelius Media, kami semua akan diberkati. Namun saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya hikmat akal budi sorga Tuhan anugerahkan kepada kami. Demikian pula urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar kami ya Tuhan dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan juga manakala kami membagikannya kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan dari tempat mereka masing-masing. Pelajaran rohani ini akan menjadi berkat bagi kami semua untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pelajaran kita, pelajaran yang ke-6 menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dan ayat inti yang diambil oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, sangat menarik pendeta, sebelum kita akan menggali lebih dalam, terlebih dahulu kita perlu mengetahui latar belakang daripada ayat inti ini. Nah, walaupun memang ada banyak sarjana Alkitab liberal yang meragukan keabsahan Rasul Petrus sebagai penulis daripada surat ini, tetapi kita punya cukup bukti internal dari dalam surat itu sendiri bahwa Rasul Petrus adalah penulisnya. Seperti contoh di pasal 1 ayat 1 dia menyebut dirinya dengan Simon Petrus, hamba Yesus Kristus. Lalu kemudian dia juga mengatakan di dalam pasal 1 ayat 14 bahwa ada pengalaman di mana Yesus memberitahukan kepada dia tentang cara kematiannya. Ya, kita mengingat cerita itu. Lalu penulis surat ini juga mengatakan bahwa dia sebagai saksi mata dari bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu di pasal 1 ayat 16 sampai 18. Kita tahu hanya 3 murid yang paling dekat yang menyaksikan itu. Lalu kemudian dia menyebutkan bahwa dialah yang menulis surat sebelumnya kepada orang yang sama, ya. Lalu kemudian dia mengacu kepada Rasul Paulus dengan suatu hal yang sangat sebutan yang sangat intim. Dia katakan saudara kita yang terkasih Paulus. Itu ada di pasal 3 ayatnya yang ke-15. Jadi dari bukti-bukti internal ini maka kita sebenarnya bisa cukup percaya dan punya dasar yang kuat untuk
setuju bahwa penulis surat ini adalah Rasul Petrus, Rasul Yesus Kristus. Nah, tentu setiap surat itu ditulis ada tujuannya. Nah, tujuan yang sangat mencolok yang saya temukan dari surat Petrus yang kedua ini adalah untuk menanggapi ajaran dari para nabi palsu dan guru-guru palsu, ya, yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Jadi sepertinya ada ajaran-ajaran palsu yang sudah masuk yang menyebabkan kegaduhan di dalam jemaat itu sendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana ajaran-ajaran palsu ini, kita bisa lihat itu sebenarnya dari membaca surat ini secara keseluruhan. Contoh, di pasal 1 ayat 16, penulis Rasul Petrus mengatakan bahwa apa yang mereka ajarkan itu bukanlah sesuatu cerita yang hanya diciptakan oleh manusia, tetapi betul-betul mereka adalah saksi mata. Nah, sepertinya guru-guru palsu ini membuat cerita-cerita tandingan yang merupakan cerita-cerita isapan jempol manusia. Ya. Lalu kemudian di pasal 1 ayat 20 sampai 21 dia bicara tentang nubuat-nubuat Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan dengan kehendak sendiri. Sepertinya memberikan indikasi bahwa guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu ini, mereka memperkenalkan penafsiran-penafsiran pribadi mereka kepada nubuatan-nubuatan Alkitab. Lalu kemudian sepertinya juga kalau kita baca, guru-guru palsu ini menyangkal pekerjaan penebusan daripada Kristus, redemptive work of Christ. Lalu kemudian mereka juga sepertinya mengajarkan doktrin yang keliru tentang Allah yang menjadi pencipta dunia ini. Kalau kita baca di pasal 3 ayatnya yang kelima, bahwa dunia dijadikan oleh firman Allah. Lalu yang menonjol selanjutnya ada di pasal 3 ayat 3, yaitu guru-guru palsu ini sepertinya mengolok-olok mereka yang mengkhotbahkan bahwa kedatangan Yesus akan segera. Mereka mengolok-olok tentang parusia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah tugas yang berat dari Rasul Petrus. Mengapa dia menulis surat ini adalah untuk menangkal ajaran-ajaran palsu yang sudah menyebar di lokasi-lokasi yang sudah kita sebutkan tadi. Saya pikir itu latar belakang penulisan dari surat ini. Baik, saya juga berpikir pendeta bahwa untuk lebih memahami ayat inti kita pada pelajaran yang ke-6 ini, maka kita perlu juga menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang dimaksud Rasul Petrus ketika dia menyebutkan kamu, saudara-saudaraku yang kekasih? Dan yang kedua adalah ketika dia juga menuliskan bahwa kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Hal apakah yang diketahui mereka sebelumnya? Jadi dua pertanyaan ini. Yang pertama mari kita jawab dulu. Siapakah yang dimaksudkan Petrus ketika dia menyebut kamu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam ayat inti kita? Secara umum pendeta Taliwongso tadi sudah menyebutkan bahwa Rasul Petrus adalah penulisnya, kemudian alamat dituliskan surat ini adalah kepada mereka yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Nah, surat Rasul Petrus ini adalah dikategorikan kepada surat yang general, bahwa dia mengalamatkan penulisan suratnya ini kepada semua orang-orang yang percaya yang ada di 5 wilayah tersebut. Dan saya dapati kebanyakan orang-orang percaya yang ada di wilayah-wilayah ini adalah mereka yang memiliki background orang kafir atau non-Yahudi. Mereka disebutkan Gentiles atau orang-orang yang sebenarnya bagi orang Yahudi tidak berhak menerima keselamatan. Itulah sebabnya di ayat yang pertama, surat Rasul Petrus yang kedua ini, Petrus menuliskan dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus, kepada mereka yang bersama-sama. Jadi kita boleh perhatikan, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, dia secara langsung menyebutkan mereka yang percaya. Dengan kata lain, kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, adalah semua orang yang percaya yang ada di wilayah itu. Dan saya dapati ayat inti kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18
adalah merupakan kesimpulan dari apa yang telah dirincikan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Itulah sebabnya mereka yang telah menerima Yesus Kristus dan kebenarannya, yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus, adalah mereka yang dimaksudkan ketika Paulus menuliskan, kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Dengan kata lain, mereka ini adalah orang-orang percaya di wilayah-wilayah tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, Petrus juga mengatakan bahwa kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita boleh bertanya, hal apa yang telah mereka ketahui sebelumnya? Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah apa yang sudah tidak asing lagi di dalam pendengaran mereka yang percaya. Umat-umat Tuhan yang telah menerima Yesus dan telah menjalankan kebenaran. Hal serupa juga tercatat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun katanya, kamu telah mengetahuinya. Artinya, sudah pernah dikatakan tentang hal itu. Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat 15 dia ulangi lagi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-15. Supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi mereka telah tahu. Nah, ajaran apa, kebenaran apa yang telah mereka tahu, yang mereka dapatkan dari Rasul Petrus. Dari ayat-ayat tadi yang saya bacakan, jelas tersirat bahwa orang-orang percaya yang dimaksudkan Paulus ini telah memiliki ajaran yang benar dan sehat. Kebenaran yang telah mereka teguh, pegang, dan percayai. Dan ajaran itu adalah yang pertama. Keselamatan itu hanya dari Allah melalui kasih karunia-Nya ketika seseorang menerima Yesus dengan iman atau kepercayaannya kepada Yesus. Dan itu ditawarkan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi atau orang kafir menurut pandangan orang Yahudi. Contohnya di mana? Di dalam Kisah pasal yang ke-10. Ketika Rasul Petrus melihat satu penglihatan dan Tuhan menyuruh dia untuk menyembelih hewan yang haram dan memakannya. Dan pada ayat yang ke-34, Rasul Petrus mengerti bahwa arti dari penglihatan itu adalah Tuhan ingin Rasul Petrus membawakan ajaran kebenaran. Ajaran kebenarannya itu adalah bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan orang, bahwa keselamatan itu boleh dimiliki oleh semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, bangsa, bahasa, dan kaum. Dan itulah sebabnya ayat yang ke-36, Kisah pasal 10 mengatakan, itulah firman yang Allah suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi ajaran ini sangat penting dan mereka telah ketahui sebelumnya. Kemudian ayat 43 katakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi di sini jelas, ajaran yang telah mereka ketahui adalah ajaran tentang keselamatan, pengampunan, dan pembenaran di dalam Yesus Kristus. Namun selain ajaran tentang pembenaran dan juga keselamatan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, Paulus juga menekankan sesuatu hal yang lain yang mereka sudah tahu sebelumnya. Yaitu bahwa sebagai orang yang percaya, perlu juga pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Yesus Kristus Juru Selamat. Dia tidak hanya menekankan justification, tetapi juga menekankan sanctification. Sebagai contoh, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri itu ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan juga kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Artinya orang ini, kita sebagai orang Kristen, penekanan Rasul Paulus kepada mereka, apa yang mereka ketahui sebelumnya adalah bahwa hidup orang Kristen itu tidak hanya diam di tempat. Sebab kalau kita mau perjelas, baptisan bukanlah akhir. Justification bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan iman seorang Kristen.
Tidak salah kalau ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, dia katakan, kalau kamu sudah melakukan semua yang di atas, tambahkan iman, tambahkan kebajikan, tambahkan penguasaan diri, kesalehan, dan lain sebagainya, maka katanya kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang telah mereka ketahui sebelumnya, yang sudah diulang-ulang oleh Rasul Paulus adalah mereka sudah tahu bahwa di antara mereka akan muncul guru-guru palsu yang akan menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran mereka. Jadi inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika dia menyebutkan bahwa hal ini telah kamu ketahui sebelumnya. Saya pikir kita perlu mengerti itu juga, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Dan kalau kita lihat ekspresi selanjutnya yang dituliskan di dalam ayat tema kita, Petrus mengatakan bahwa karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi ada dua aspek lagi yang diperkenalkan oleh Rasul Petrus di tempat ini, yaitu orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang kedua kesesatan. Ya. Dan kita akan melihat sebenarnya siapa orang-orang yang dimaksudkan oleh Petrus. Tadi sudah sempat disinggung bahwa mereka itu adalah guru-guru palsu. Ya. Guru-guru palsu. Nah, siapa guru-guru palsu itu? Siapa orang-orang yang tak mengenal hukum itu? Nah, kita tahu bersama bahwa ayat 17 dan ayat 18 ini adalah kesimpulan dari pelajaran yang diberikan atau surat yang diberikan oleh Rasul Petrus. Oleh karena itu ketika Petrus mengatakan orang-orang yang tak mengenal hukum, maka kita dengan gampang dapat mengidentifikasi siapa mereka ini. Nah, di dalam 2 Petrus pasal 2 di sana sangat jelas Petrus berbicara mengenai guru-guru palsu, ya, nabi-nabi palsu. Nah, kata guru palsu ini di dalam terjemahan aslinya di sana dikatakan bahwa guru palsu ini adalah someone in the Christian community who pretends to be a qualified instructor but whose teaching is contrary to the generally accepted tradition. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya berkualitas, qualified instructor. Mereka ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan dalam pengajaran. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa orang-orang yang seperti ini kadang-kadang mereka membawa pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, Rasul Petrus mengatakan dengan jelas bahwa orang-orang seperti ini harus kita waspada. Nah, di dalam Bible Commentary di sana dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang pagan Gentiles. Ya. Namun beberapa juga komentator Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya tentang berita keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka tidak percaya tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi apapun poin yang kita hadapi, siapa mereka ini? Apakah mereka ini pagan Gentiles ataupun orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus? Mereka ini membawa pengajaran-pengajaran yang sesat di dalam gereja pada saat itu. Dan selanjutnya Rasul Petrus juga mengatakan di dalam pasal 2 ayat 7, Rasul Petrus mengkaitkan orang-orang ini dengan orang-orang yang sama yang hidup di Sodom dan Gomora pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Kita lihat ekspresi ini sama. Orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi indikasi yang kita lihat kuat dari dalam ayat ini bahwa orang-orang ini memberikan dampak yang tidak sedap di antara kehidupan umat-umat percaya. Ya, mereka memberikan dampak bahwa orang-orang yang percaya pada saat itu, orang-orang yang setia kepada Tuhan harus menderita oleh karena kehadiran mereka di dalam komunitas Kristen. Nah, sekarang apa kesesatan yang mereka bawakan? Apa kesesatan yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Nah, kata kesesatan di dalam ayat ini dapat diterjemahkan sebagai unprincipled atau error. Dan beberapa ahli Alkitab mereka mencoba memberikan komentator bahwa yang dimaksudkan dengan error di sini adalah distortion, penyimpangan atau misinterpretation of scripture. Jadi mereka
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Kristen pada saat itu, atau dengan cara mereka salah memberikan tafsiran. Nah, itu kita dapat lihat jelas dari ayat sebelumnya dari ayat tema kita, yaitu dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Di sana Petrus memberikan komentar terhadap tulisan-tulisan Rasul Paulus yang diberikan dengan hikmat yang dia punya. Dan Petrus mengatakan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ada kaitan dengan ayat ini, bahwa orang-orang ini mereka memakai pengajaran-pengajaran Paulus, mereka misinterpretation, lalu mereka ajarkan itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu sehingga membingungkan jemaat. Nah, oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan di awal bahwa kita harus waspada. Umat-umat Tuhan harus waspada. Dan kata waspada ini memiliki term yang sangat dekat dengan military term. To guard, untuk waspada. Jangan sampai kita diserang. Nah, oleh karena itu Petrus selalu memperingatkan bahwa hal ini jangan sampai kita lengah. Kita harus waspada karena mereka sementara menghujat kebenaran dan mereka sementara menyangkal penebusan atau keselamatan yang diberikan kepada gereja Tuhan. Iya. Dan kalau kita perhatikan setelah dia mengamarkan mereka tentang bahaya kesesatan, lalu kemudian Rasul Petrus dia berpindah kepada tema yang lain, yaitu bertumbuh dalam karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi diharapkan setelah mereka mampu mendeteksi error ya atau kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan, maka diharapkan mereka akan mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa tanda orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia? Ya. Saya di sini sebelum saya akan menjelaskan tentang tanda orang yang bertumbuh, saya mau berikan 4 tanda orang Kristen yang tidak bertumbuh. Ya. 4 tanda orang Kristen yang tidak bertumbuh. Mari kita lihat. Yang pertama adalah mereka yang tidak lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 2-3, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi Rasul Petrus katakan harus seperti bayi yang rindu akan air susu, rindu kepada firman Tuhan. Tapi di buku Ibrani 5 ayat 12-13 dia katakan begini. Ibrani 5 ayat 12-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi betul, bayi rohani yang baru lahir memang masih perlu susu. Tetapi di Ibrani ditegur, harusnya usia mereka dalam kebenaran sudah dapat makanan keras, tapi mereka masih harus minum susu lagi. Ya, jadi orang yang tidak bertumbuh adalah mereka yang tidak lapar dan haus akan firman Tuhan. Pengetahuan mereka tentang firman Tuhan itu kerdil. Dan orang yang bertumbuh adalah lawan daripada itu, yaitu mereka yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Lalu yang berikut, tanda orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah mereka yang tetap mengasihi cara-cara duniawi. Kalau kita lihat nasihat Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 1-3. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lalu kita bertanya, Rasul Paulus, kenapa mereka masih susu, bukan makanan keras? Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi,
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi yang kedua adalah mereka yang masih tetap mengasihi cara-cara duniawi. Nah, opositnya adalah orang yang Kristen yang bertumbuh adalah mereka yang mulai belajar dan meninggalkan cara-cara duniawi. Ya. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita dipanggil bukan menjadi duniawi. Ini dua hal yang berbeda. Kita hidup di dunia, tetapi kita dipanggil bukan cara hidup secara duniawi. Yang ketiga, orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah mereka yang tidak mau memberi diri bekerja di dalam pelayanan. Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Dia katakan begini. Efesus 4 ayat 12-13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi syarat orang Kristen yang bertumbuh itu adalah mereka yang memberi diri di dalam pelayanan. Mereka yang tidak mau melayani, ya, spectator mentality, orang yang mentalitasnya hanya sebagai penonton, itu adalah bukti bahwa dia tidak bertumbuh di dalam kebenaran dan di dalam kasih karunia. Jadi orang Kristen yang bertumbuh yang ketiga adalah mau memberi diri di dalam apa? Pelayanan. Rasul Paulus katakan sampai memperoleh kedewasaan penuh. Dan yang terakhir, ini yang ada hubungan dengan pelajaran sekolah Sabat. Yang keempat, orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah mereka yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran baru yang belum teruji. Apalagi yang sifatnya sensasional. Ya. Karena di Efesus 4 ayat 14-15 di sana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengajukan pertanyaan. Kita harus mengajukan pertanyaan. Tetapi ada orang-orang yang suka menerima sesuatu yang baru, oleh karena mungkin dia pikir itu sensasional. Dia pikir itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipercaya oleh banyak orang. Dan ini adalah bukti bahwa orang itu belum dewasa di dalam kebenaran. Nah, bagaimana orang Kristen yang bertumbuh? Yaitu opositnya, lawannya. Yaitu mereka yang sudah firm, mereka yang sudah berdiri teguh, memegang teguh kebenaran dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Jadi inilah 4 tanda bagi saya melalui pembacaan ayat ini, semua dari Perjanjian Baru, tentang tanda orang Kristen yang sementara mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia dan juga mengalami pertumbuhan, perkembangan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, saya pikir demikian. Baik, terima kasih pendeta. Luar biasa pembahasannya. Saya pikir mengarah kepada ada kaitannya antara judul sekolah Sabat kita, kemudian ayat inti yang dipilih oleh penulis sekolah Sabat, serta kisah yang diceritakan di sana, yaitu kisah tentang Yusuf. Kalau kita melihat judul sekolah Sabat kita, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga, maka kita juga perlu bertanya, apa kaitannya dengan ayat inti kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18, serta kaitannya dengan cerita tentang Yusuf, kisah tragisnya dari rumah kepada perbudakan sampai kepada kesuksesan kembali. Nah, saya percaya kita semua mengetahui bahwa penulis sekolah Sabat di sini jelas sedang mengangkat tentang disfungsi yang terjadi di dalam keluarga yang mengakibatkan restless. Contoh yang diangkat adalah hubungan rumah tangga Abraham dan Sarah. Sarah mendesak Abraham untuk mengambil Hagar supaya boleh melanjutkan keturunan. Namun ketika Hagar melahirkan seorang putra, terjadi persaingan. Demikian pula ketika lahirnya Ishak, maka terjadi ketegangan di sana antara Ismail dan Ishak. Keturunan mereka pun melanjutkan disfungsi di dalam keluarga mereka. Sampai pada akhirnya kepada anak-anak Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan di sini saya percaya
Hal ini pun terjadi di dalam rumah tangga Kristen atau keluarga-keluarga Kristen sampai sekarang ini. Tidak salah kalau Nyonya White menuliskan demikian. Hubungan kita adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora selama berabad-abad. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Dan kemudian setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan. Minta maaf, ini yang ditulis oleh penulis Sekolah Sabat ya. Dan setiap hubungan katanya memiliki dinamika pertumbuhan dan iblis mengambil kesempatan, memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita, terutama yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Untuk katanya, menggagalkan dan melukai kehendak Tuhan bagi hidup kita. Nah, saya percaya realita ini kita bisa lihat bahkan alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang apa hubungannya dengan ayat inti kita dan kisah Yusuf? Yang pertama, untuk mendapatkan istirahat yang sejati dari Allah adalah persoalan tentang membuat keputusan pribadi, memilih Allah, mengikuti Allah, sekalipun dalam keadaan tersulit dalam hidup ini. Sebagai contoh, apa yang dialami oleh Yusuf di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudaranya. Fakta bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya dibesarkan dengan background dan pendidikan yang sama, tidak menjamin mereka mengambil keputusan atau memilih keputusan yang sama. Jelas, keputusan Yusuf berbeda dengan keputusan yang diambil oleh saudara-saudaranya. Dan itu jelas tertulis di dalam kisah atau cerita tentang Yusuf. Mereka iri hati kepada Yusuf, mereka kemudian berniat jahat kepadanya, pada akhirnya mereka menjual Yusuf, dan mereka juga mengatakan kebohongan kepada ayah mereka. Nah, apa yang dialami Yusuf ini pada akhirnya membawa Yusuf kepada pilihan yang menentukan sepanjang umur hidupnya. Ayat inti kita mengatakan tentang kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saudara-saudara Yusuf, saya percaya di sini, mewakili orang-orang yang tidak mengenal hukum. Atau paling tidak, hal ini terlihat dari pilihan-pilihan hidup yang mereka buat, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki ketenangan, atau mereka dalam keadaan restless, istirahat yang sejati tidak mereka alami, dan bisa jadi ini terjadi kepada mereka yang adalah yang pertama. Kalau kita perhatikan saudara-saudara Yusuf ini ya, mereka bisa jadi telah mendengar tentang hukum Allah, tentang cerita tentang keajaiban Allah dari ayah mereka, tetapi memilih untuk tidak mempraktekannya. Orang-orang ini bisa memiliki pengetahuan tentang kebenaran, knowledge, tetapi gagal mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa jadi orang-orang seperti ini adalah mereka yang mendengar tetapi menganggap remeh kebenaran yang mereka tahu. Atau boleh jadi mereka adalah orang-orang yang keras hati dan tidak mau ditegur dan akhirnya buah-buahnya kelihatan di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ingat yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-35, di mana saudara-saudara Yusuf, anak-anak dari Yakub ini berbohong kepada Hemor dan anaknya Sikem, dan pada akhirnya mereka membunuh semua pria dari bangsa Hewi. Mereka berbuat kejahatan yang memalukan ayah mereka. Kemudian mereka berbuat jahat kepada adik mereka Yusuf yang sama-sama bertumbuh dengan mereka. Tetapi toh pilihan mereka tidak membawa kepada ketenangan di dalam kehidupan ini. Sebaliknya, Yusuf mewakili apa yang dikatakan di dalam ayat inti kita, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Taliwongso tadi. Hal ini jelas terlihat kepada pilihan-pilihan Yusuf dan hasilnya. Ingat, pilihan Yusuf yang terkenal ketika dia digoda di rumah Potifar oleh istri dari Potifar, di dalam Kejadian pasal 39 dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini terhadap siapa? Tuhan. Jadi artinya Yusuf memiliki pilihan-pilihan hidup
yang membuat dia mengalami istirahat dan keberhasilan di dalam Tuhan. Saya mengutip atau membacakan apa yang dituliskan oleh Nyonya White di dalam buku The Patriarchs and Prophets. Dia katakan, kemudian pikiran Yusuf tertuju kepada Allah yang disembah oleh ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya, dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepada Tuhan. Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu Yakub ayahnya melarikan diri dari rumahnya sebagai orang buangan. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Dan pada saat itu, di sana, dia telah menyerahkan, jadi sekali lagi, making decision, membuat keputusan pribadi. Dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia di sana dikatakan berdoa, he prayed, agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya. Keputusannya membuat dampak yang berbeda dengan keputusan yang diambil oleh saudara-saudaranya, yang saya katakan tadi mewakili orang-orang yang tidak mengenal akan hukum. Dan Nyonya White katakan sekali lagi bahwa one day's experience had been the turning point of Joseph's life. Jadi pengalaman satu hari itu telah menjadi poin yang membalikan kehidupan Yusuf kepada pilihan yang sangat menguntungkan, yang merubah dia dari seorang anak manja kepada seseorang laki-laki yang punya pendirian dan mau mengenal siapa Tuhannya. Dan ini tidak terjadi hanya oleh karena orang bilang mujizat. Tetapi saya dapati di dalam tulisan Nyonya White bahwa Yusuf dalam keberhasilannya memilih Tuhan, ini bukanlah hasil dari sebuah mujizat saja, tetapi hasil dari ketaatan, ketabahan, kesabarannya untuk memelihara, katanya, simplicity, kesederhanaan, dan kejujuran hidupnya kepada Allah yang membuat dia mengambil keputusan tetap bahwa he would serve the Lord with undivided heart. Dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhannya tanpa terbagi-bagi. Jadi sepenuh hati. Dan di sana Yusuf belajar untuk membenci dosa. Artinya kalau kita melihat bahwa ada banyak disfungsi di dalam keluarga, dan kita melihat ayat inti, terjadi perbedaan antara orang yang tidak mengenal hukum dan orang yang mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kembali lagi, keputusan itu berbalik kepada saya dan saudara-saudara secara pribadi. Keputusan apa yang harus kita buat? Apakah kita mau terus mencari Tuhan, mengenal Dia, dan mendapatkan istirahat, baik dalam pribadi maupun keluarga? Dan saya pikir ketika kita mengambil keputusan itu, maka kita akan mengalami istirahat. Dan Tuhan mengharapkan supaya iman kita bertumbuh menjadi sempurna. Apa yang sempurna? Pada akhirnya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya di dalam Kejadian pasal 50, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi dia percaya Allah mereka-rekakan kebaikan untuknya, untuk memelihara kehidupan banyak orang. Saya pikir ini adalah kaitan antara judul Sekolah Sabat, ayat inti, dan juga kisah tentang Yusuf. Ya, sangat menarik melihat kehidupan Yusuf dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan ada satu ekspresi yang menarik perhatian kita, yaitu kata Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Bagaimana Tuhan menyertai dia dalam keadaan yang begitu tergoncang. Baik dari saudara-saudaranya dia dibuang, di rumah Potifar, di dalam penjara, bahkan sampai dia kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, kata Tuhan menyertai Yusuf ini sangat menarik dan unik oleh karena ditemukan 4 kali di dalam pasal 39, Kejadian pasal 39. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita punya pertanyaan, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Ya. Saya ingin bagikan kepada kita saat ini ada 4 pandangan, sudut pandang yang berbeda, kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama adalah, kenapa sampai Tuhan menyertai dia? Karena dia adalah orang yang rajin. Kinerjanya nyata dalam kehidupannya. Sejarah para Nabi halaman 248 mengatakan bahwa kemajuan yang mencolok daripada segala sesuatu yang diserahkan kepada pengawasannya atau pengawasan Yusuf ini bukanlah akibat dari suatu mujizat yang langsung. Tetapi oleh kerajinan, ketekunan,
serta usaha yang dimakutai oleh berkat ilahi. Jadi kita lihat bahwa kenapa sampai Tuhan menyertai dia, oleh karena kinerjanya. Dia adalah orang yang rajin. Nah, di sini katakan selanjutnya, tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta terarah, maka sukses tidak akan dapat dicapai. Jadi Roh Nubuat sangat jelas mengatakan, mengomentari tentang hal ini. Kenapa sampai Tuhan menyertai dia? Oleh karena dia adalah orang yang sangat rajin dalam bekerja. Itu sudut pandang yang pertama. Nah, sudut pandang yang kedua adalah itu berkaitan erat dengan keturunan atau janji keturunan Abraham. Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 di sana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia dan keturunannya ini akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan itu kita bisa lihat dari garis keturunan ini, baik dari Abraham, lalu Yakub ayahnya. Yakub ketika dia bekerja di rumah Laban, dikatakan di sana Laban berkata dalam Kejadian 30 ayat 27, aku telah diberkati karena engkau. Jadi pada saat Yakub tinggal di rumah Laban, dia bekerja di sana, Laban juga turut diberkati. Dan janji ini juga diberikan kepada Yusuf. Kalau kita baca dalam pasal 39 ayatnya yang kelima, di sana Alkitab mengatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi ini garis keturunannya, ya. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada keturunan Abraham. Lalu sudut pandang yang kedua, yang ketiga adalah ini adalah kaitan erat dengan rencana bangsa Israel. Tadi sudah dibacakan Kejadian 50 ayat 20 bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ada maksud Tuhan lewat kehidupan Yusuf ini untuk membawa bangsa ini ke dalam rencana Tuhan yang besar. Itu mereka akan dibawa ke Mesir, kemudian mereka akan dilepaskan menuju tanah perjanjian di Kanaan. Dan yang keempat, sudut pandang yang keempat adalah kaitannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu Great Controversy. Kenapa sampai Tuhan menyertai Yusuf di sana? Karena ini sangat erat kaitannya antara hubungan Yusuf dan Allahnya. Semua yang kita lakukan mencerminkan di pihak mana. Dan sejarah para nabi halaman 248 kembali mengatakan bahwa Allah dipermuliakan oleh kesetiaan hambanya ini. Jadi ketika dia bekerja dengan baik, yang dilihat adalah Allahnya. Ya, ketika kita bekerja baik atau buruk, orang akan melihat siapa ini kita, punya siapa ini kita. Apakah kita adalah milik Tuhan ataupun milik mereka yang melawan Tuhan. Nah, dikatakan juga di sana, Roh Nubuat mengatakan bahwa ada maksud Allah agar supaya di dalam kesucian dan di dalam kejujuran umat Allah dapat dibedakan dengan jelas dari penyembah-penyembah berhala. Jadi itu adalah 4 sudut pandang kenapa sampai Yusuf saat itu disertai oleh Allah. Karena yang pertama, dia memiliki kinerja yang bagus. Yang kedua, itu ada kaitannya dengan janji yang diberikan oleh Abraham. Yang ketiga adalah rencana besar untuk bangsa Israel. Dan yang keempat adalah kaitannya dengan the great controversy. Ya. Setelah kita melihat tentang bagaimana Tuhan menyertai dia, kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang? Kalau seandainya saya sekarang ini sementara mengalami apa yang disebut diperlakukan secara tidak adil, penderitaan, bahkan bukan oleh karena kesalahan saya seperti yang dialami oleh Yusuf. Kira-kira bagaimana caranya saya bisa survive, saya bisa bertahan dari pergumulan masalah ini. Nah, orang yang menderita itu bisa bertahan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan cara orang dunia ini, cara duniawi, yaitu mungkin membalas dendam, ya, bisa juga berbuat yang lebih jahat, ya, dan menggunakan semua tipu muslihat untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Atau yang kedua adalah mereka yang ingin bertahan tetapi mengikuti cara Allah. Nah, ini akan kita pelajari kira-kira bagaimana caranya bertahan seperti Yusuf tetapi tetap mengikuti
melakukan hubungan dengan cara Tuhan, memperlakukan orang lain yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu ada di pelajaran hari Rabu, pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mau bagi ada 5 cara yang diajarkan oleh Yusuf tentang bagaimana kita, walaupun kita sementara menderita dalam pergumulan yang berat seperti Yusuf, tapi kita bisa survive. Yang pertama, yaitu kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, yang menarik pendeta bahwa di rumahnya Yusuf itu dianggap sebagai biang kerok, sumber masalah. Tetapi di rumah Potifar, di penjara, Yusuf itu menjadi sumber berkat, ya. Melalui dia, maka Potifar diberkati, dan juga tempat di mana dia bekerja di penjara juga diberkati. Jadi saudaraku, kalau kita diperlakukan tidak adil, disingkirkan di mana saja kita berada, tetap jadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tetap bertahan dan tetap mengalahkan pencobaan. Banyak orang, bahkan orang Kristen yang berpikir, ya saya sudah menderita, buat apa lagi saya mau tetap berdiri teguh kepada prinsip. Ya. Tidak ada juga orang yang lihat pada waktu itu kalau Yusuf mau menyerah kepada pencobaan, tetapi walaupun dia di dalam keadaan penderitaan, dia tetap berdiri teguh, dia tetap mampu mengalahkan pencobaan. Dan kalau kita perhatikan, Yusuf ini 2 kali kehilangan dia punya jubah. Yang pertama, mantel jubah warna-warni diambil oleh saudara-saudaranya. Yang kedua adalah dia kehilangan jubahnya yang ditarik oleh istri Potifar. 2 kali dia kehilangan jubahnya, tetapi ada seorang pendeta Puritan yang mengatakan, Joseph lost his coat, but he kept his character. Walaupun 2 kali dia kehilangan dia punya jubah, tetapi dia tetap menjaga apa? Karakternya. Ya. Walaupun kita dalam keadaan menderita, tetap jaga integritas kita. Jangan menyerah. Yang ketiga, bertahan walaupun diperlakukan secara tidak adil. Ya. Enduring injustice. Tetap bertahan walaupun kita diperlakukan secara tidak adil. Dan kalau kita lihat Yusuf sebenarnya punya pengalaman, dia sempat menaruh harap kepada juru minuman. Dia pikir pasti kalau juru minuman dekat dengan Firaun, mungkin perkaranya akan didengarkan oleh Firaun. Tapi kita lihat 2 tahun dia dilupakan. Ini mengajarkan kepada Yusuf dan kita bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Kalau kita diperlakukan tidak adil, jangan mengandalkan manusia, tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 146 ayat 3, 5, dan 6 mengatakan, jangan percaya kepada pangeran, jangan bergantung kepada manusia, jangan mengharapkan kepada koneksi dan lain sebagainya, tetap bergantung kepada Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa survive seperti Yusuf adalah expecting God to work. Berharap bahwa Tuhan sementara bekerja, dia tidak tinggalkan kita. Dan kalau kita baca kisah Yusuf, tidak mungkin kita katakan Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Karena saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, Tuhanlah yang memberikan Firaun 2 mimpi itu, ya, yang kita lihat. Lalu kemudian, Tuhan yang membantu juru minum untuk mengingat siapa Yusuf, padahal dia sudah lupa sebenarnya. Yang ketiga, Tuhan yang menuntun Firaun untuk memanggil orang yang ada di dalam penjara ini untuk datang ke istana. Tuhan yang menggerakkan. Lalu yang keempat, yang paling luar biasa adalah dia sebenarnya bisa pilih siapa saja, tetapi dia memilih Yusuf, orang asing, anak Ibrani, seorang narapidana dari penjara yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan Mesir untuk masa paceklik 7 tahun. Jadi tidak mungkin kita bilang bahwa ini oleh karena kepintaran atau kecerdasan Yusuf. Tidak. Saya percaya ini oleh karena Tuhan sementara bekerja di belakang. Jadi kalau kita sementara menderita, percaya bahwa Tuhan sementara bekerja. Dan yang kelima, yaitu forgiving and forgetting the past. Dari semua pencapaian Yusuf, dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, tapi pencapaian yang luar biasa adalah ketika dia mampu melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Itulah pencapaiannya yang paling luar biasa. Dan kalau kita lihat, saya sebut Joseph the curse breaker. Dia ini adalah seorang yang mematahkan kutuk. Oleh karena apa? Tadi sudah sempat disinggung.
kakek buyutnya, rumah tangga dari Abraham juga tidak terlalu harmonis. Lalu kemudian datang kepada Ishak juga ada favoritisme, ya, juga tidak terlalu harmonis. Keluarga ayahnya juga, kita tahu ceritanya. Nanti ketika Yusuf dalam peristiwa ini, ketika dia mampu mengampuni saudara-saudaranya, baru kita tidak mendengar lagi ada konflik-konflik. Tapi sebelum itu kita selalu membaca ada konflik di dalam keluarga ini. Artinya apa? Bagi kita yang menyaksikan di rumah, keluarga kita tidak sempurna. Kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Tetapi ingat baik-baik, di mana ada pengampunan, maka di sana ada kasih. Di mana ada pengampunan, di sana ada awal yang baru. Dan di mana ada pengampunan, di sana ada true rest. Di sana ada ketentraman dan istirahat yang sejati. Betul, Tuhan menciptakan rumah tangga supaya kita mengalami ketentraman. Tapi seringkali justru rumah tangga lah yang menjadi sumber daripada ketidaktenangan. Tetapi dari Yusuf kita belajar, di mana ada pengampunan, keluarga yang tidak sempurna, pada akhirnya menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Saya pikir inilah pelajaran yang sangat luar biasa tentang Yusuf, dan bagaimana pelajaran dari keluarga Yusuf boleh menjadi pelajaran bagi keluarga kita semua, supaya kita bisa menemukan ketentraman, true rest di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saya pikir inilah inti pelajaran kita, dan mari kita tutup diskusi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberkati kami dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara-saudari yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun Tuhan, ada begitu banyak juga, mungkin kami yang menyaksikan siaran ini, kami berasal dari keluarga yang disfungsi, dari orang tua yang tidak mengasihi anak-anak, dari orang tua yang tidak menghargai pasangan, dari orang tua yang tidak menghargai hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tetapi Tuhan, kami belajar bahwa kalau Engkau bisa memperbaiki keluarga Abraham, kalau Engkau bisa memperbaiki keluarga daripada Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, dan semua yang lain, maka kami percaya Tuhan juga dapat memperbaiki keluarga kami. Kami percaya bahwa janji rumah tangga akan menjadi pusat di mana orang akan mengalami ketentraman. Itu dapat juga kami miliki saat ini. Apabila ada di antara kami yang menyaksikan siaran ini, keluarga kami sementara mengalami cobaan, goncangan, dan kami tergoda untuk membuat hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah. Tuhan tolong kami, berikan kerendahan hati, supaya benar-benar sama seperti Yusuf yang mengampuni, maka kami juga akan belajar untuk mengampuni di dalam rumah tangga kami. Terpujilah namamu, biarlah kiranya Engkau saja yang akan ditinggikan lewat diskusi pendalaman Alkitab saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.